Ya, kemarin Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan ada antrian cawapres bagi Ganjar Pranowo yang cukup panjang, artinya Ganjar sangat diminati. Bisa jadi kemudian PDIP akan selektif dan tidak sembarangan soal cawapres. Begitu juga sebetulnya dengan capres-capres yang lain, termasuk Prabowo Subianto. Nah, seberapa penting elemen cawapres dalam Pilpres 2024 dan kenapa kemudian pemilihan cawapres ini sangat penting dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita akan dalami sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan, apa kabar? Baik, selamat sore Reinhard. Baik, Mas Burhan, langsung saja kemarin di survei Anda memang Pak Ganjar unggul tipis dibanding dengan Pak Prabowo Subianto, kemudian ada nama Anies Baswedan. Tapi ketika disimulasikan berpasangan dengan cawapres, ini cukup menarik hasilnya. Jadi dari hasil analisisnya indikator, bagaimana soal peta capres dan cawapres kalau kita bicara soal Pilpres 2024, Mas? Nah, salah satu yang menentukan peta 2024 selain capresnya adalah cawapresnya. Jadi sebagai peneliti opini publik sejak tahun 99, saya baru kali pertama mengalami satu pemilu di mana peran cawapres begitu krusial, terutama sejak era Pilpres secara langsung dimulai per 2004. Nah, kenapa demikian? Karena capres teratas, 3 teratas, itu tidak ada yang mencapai 50%. Tertinggi Ganjar Pranowo, tetapi hanya mendapatkan 34% dalam simulasi 3 nama. Dan karenanya cawapres menjadi menentukan. Nah, yang menarik, ternyata tingkat uncertainty bukan hanya di tingkat massa dalam soal penentuan cawapres, tapi juga di tingkat elit. Jadi kalau kita lihat survei saya kemarin, yang kami rilis kemarin, itu Reinhard, itu terlihat ada 4 nama teratas cawapres di mata publik. Nah, peringkat pertama hingga keempat itu secara umum bedanya tipis-tipis. Jadi bukan hanya cawapresnya yang kompetitif, peta cawapresnya juga kompetitif. Dan bukan hanya pemilih yang belum menentukan pilihan, artinya belum mengerucut pada 1 atau 2 nama cawapres yang tinggi dibanding yang lain, elit politiknya pun juga masih bingung menentukan siapa cawapres buat tiga capres yang sudah muncul ke permukaan. Jadi uncertainty-nya sepertinya masih harus kita tunggu. Capresnya sudah mulai mengerucut, ya, sudah muncul nama Anies Baswedan, sudah muncul nama Ganjar Pranowo, sebentar lagi muncul nama Prabowo Subianto, tetapi cawapresnya ganti menjadi misteri yang belum ditentukan tokohnya oleh partai politik. Oke, Mas, cawapres sangat kompetitif, tapi kita lihat sekarang para elit belum berani untuk menentukan nama cawapres seperti tadi Mas Burhan katakan. Apakah ini memang harus berhati-hati atau memang menurut Anda belum saatnya untuk menentukan cawapres sekarang, atau justru harus dari sekarang cawapres itu diumumkan? Nah, kalau kita melihat sepertinya elit politik menunggu lebih lama sedikit, ya. Terutama penentuan cawapres bukan pada tingkat elektabilitas, tetapi pada tingkat konstelasi koalisi. Itu yang membuat penentuan cawapres menjadi sedikit lebih lama ketimbang capres. Misalnya Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Pada penentuan capres, 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem sepakat, tetapi siapa cawapresnya itu bukan hanya semata-mata urusan elektabilitas, tetapi juga urusan kesepakatan 3 partai itu, termasuk PD Perjuangan yang sudah mengusung Ganjar. Nah, soal cawapres sepertinya disimpan dulu karena koalisinya belum terbentuk. PD Perjuangan baru berhasil mengajak P3. Masih ada beberapa partai yang belum secara jelas menentukan siapa capres yang mereka usung. Jadi kalau elektabilitas sebenarnya sudah mengerucut antara Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandi adalah nama-nama dengan tingkat elektabilitas cawapres paling tinggi. Tetapi penentuan cawapres kan bukan semata-mata elektabilitas, tetapi konstelasi elit, terutama terkait dengan peta koalisi dan variabel lain yang menentukan cawapres itu dipinang atau tidak oleh satu koalisi capres. Oke, nah dalam surveinya Mas Burhan, ketika akhirnya nama-nama cawapres itu mengerucut pada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, apa temuannya, Mas, dari 3 nama ini? Nah, yang menarik begini, Erick Thohir itu ketika dipasangkan terutama ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto,
itu punya nilai tambah menarik suara atau menambah suara antara 2-3% dibanding capres yang mereka dampingi. Jadi misalnya Pak Prabowo, dalam semua simulasi, terutama simulasi sendirian ya, elektabilitas Prabowo Subianto itu antara 2-3% lebih kecil dibanding elektabilitas Ganjar. Tapi ketika Ganjar disimulasikan berdampingan dengan Sandi atau Ridwan Kamil, dan Anies disimulasikan berdampingan atau berpasangan dengan AHY atau Hovifah, dan Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, suara Prabowo yang awalnya kurang 2-3% dibanding Ganjar, elektabilitas Prabowo menjadi seimbang atau unggul sedikit, meskipun keunggulannya itu dalam margin of error. Demikian juga misalnya kalau Pak Prabowo menggandeng Muhaimin Iskandar, kan koalisi kebangkitan raya kan antara Gerindra dan PKB ya. Nah itu elektabilitas Pak Prabowo itu justru lebih rendah dibanding misalnya kalau Pak Prabowo meminang Erick Thohir. Demikian juga kalau misalnya Erick Thohir disimulasikan dengan Ganjar dan Prabowo disimulasikan misalnya dengan Hovifah, elektabilitas Ganjar sedikit lebih unggul dibanding kalau dibandingkan atau ditandingkan dengan Prabowo bersama Hovifah atau Anies bersama AHY. Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan karena dalam elektabilitas personal cawapres tadi di bulan April itu yang mengalami kenaikan elektabilitas cawapres ya hanya Erick Thohir. Ridwan Kamil elektabilitas secara personal dirinya sebagai cawapres turun ya. Kemudian elektabilitas Sandi dan satu lagi adalah AHY kurang lebih stagnan atau tidak berubah dibanding bulan Februari. Jadi yang mengalami dinamika hanya Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Bedanya Ridwan Kamil dinamikanya negatif dibanding bulan Februari, sementara Erick Thohir positif. Nah itu yang menjelaskan kenapa kemudian kalau Erick Thohir dipasangkan baik dengan Ganjar atau misalnya dengan Prabowo Subianto, dia punya nilai tambah secara elektoral. Cuma masalahnya kan bukan elektoral saja nih yang tadi saya kemukakan ya, tetapi variabel lain ya, variabel bagaimanapun partai-partai yang berkoalisi dengan capres kan pasti berminat untuk bisa mengusung cawapres dari tokoh atau elit partainya sendiri. Sementara Erick Thohir bukan elit partai. Nah pada titik itu perlu kesungguhan atau ikhtiar yang lain ya, yang harus dilakukan oleh tokoh non partisan seperti Erick ya, supaya bisa diusulkan oleh partai. Karena kalau dari sisi partai yang diuntungkan satu adalah Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil tokoh Golkar, wakil ketua umum Golkar ya. Kemudian AHY, karena AHY ketua umum Partai Demokrat ya. Kemudian Sandi, meskipun Sandiaga baru keluar dari Gerindra, tetapi konon kabarnya masuk ke P3. Jadi pada titik itu memang perlu ikhtiar lebih jauh dari tokoh non partisan supaya bisa diterima dan diusulkan oleh partai. Oke, ya. Jadi Mas Burhan kembali lagi dari survei Anda, kalau kemudian di head to head kan Prabowo versus Ganjar, Prabowo Erick Thohir, Ganjar Sandi, Prabowo Erick masih lebih unggul ya, Mas, meskipun kemudian unggulnya masih dalam margin of error. Nah, apa yang membuat dalam waktu belakangan ini nama Erick Thohir tadi Anda sebutkan kemudian punya tren yang cukup positif sebagai cawapres? Ada isu apakah di balik kenaikan elektabilitas Erick Thohir ini? Apakah soal Piala Dunia atau ada hal yang lain? Ya dari temuan kami berkaitan dengan posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI ya. Jadi terlihat dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan variabel Ketua Umum PSSI itu mengalami perbaikan dibanding bulan Maret. Jadi ada naik turunnya suara Erick Thohir itu berkorelasi dengan pola naik turunnya suara Ridwan Kamil. Jadi yang menarik kalau kita cek misalnya di bulan Februari ketika pertama kali Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI sempat terjadi euforia. Elektabilitas Erick sebagai cawapres juga ikut meningkat. Sebulan setelah menjadi Ketua Umum PSSI belum banyak gebrakan, terjadi penurunan. Tetapi setelah ada insiden Piala Dunia yang gagal dan Erick Thohir dianggap memihak penggemar sepak bola dan dianggap take a side dengan posisi Presiden Jokowi, itu kembali pulih. Jadi itu kira-kira yang paling menjelaskan kenapa Erick Thohir mengalami perbaikan ya.
terutama elektabilitasnya sebagai cawapres. Sebagai capres tidak ada perubahan, masih kurang kompetitif. Ya. Tapi sebagai cawapres meningkat. Nah, pertanyaannya apa yang memungkinkan Erik yang bukan partai ya itu bisa dilirik oleh partai dalam penentuan capres cawapres. Nah, kalau kita lihat kan Reinhardt kan cuma PAN saya kira ya yang secara jelas mengusulkan dia sebagai cawapres. Partai-partai lain kan sepertinya belum menunjukkan antusiasme ya. Nah, saya melihat justru kuncinya ada di Pak Jokowi kalau menurut saya melihat ya. Mengapa Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ini adalah presiden yang menjadi komandan koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Ya. Dan ada beberapa partai pendukung pemerintah yang belum menentukan sikapnya. Dan Erik selama ini dianggap sebagai presiden man. Ya. Jadi kalau misalnya mengharap dari partai untuk mengusulkan nama Erik semata-mata karena variabel elektabilitas, sulit. Tapi kalau yang mengusulkan itu Pak Jokowi, saya kira Erik punya daya tawar tinggi itu. Nah, masalahnya kan kapan dan apakah Pak Jokowi mengusulkan nama Erik? Mungkin, tetapi apakah satu-satunya? Nah, itu yang kita tidak tahu, karena itu bagian dari drama di belakang layar. Oke, menarik Mas Burhan. Itu untuk kemudian Prabowo Erick Thohir. Bagaimana dengan Ganjar Sandi? Ini juga cukup menarik untuk dianalisis. Ada nama Sandiaga Uno di sana. Sandi juga sebetulnya sekarang tidak berseragam, meskipun kemudian kita tahu menguat sekali akan masuk ke P3, tapi belum diumumkan. Apa pandangan atau potret dari indikator soal nama Ganjar Sandi? Ya, ini memang baru simulasi ya Reinhardt ya, karena terus terang sampai sekarang juga belum clear apakah Sandi akan muncul sebagai paket cawapres buat Ganjar atau tidak. Karena mulai muncul juga suara-suara yang mengaitkan Sandi di Pilkada DKI 2017 sebagai pasangan Anies yang mungkin buat elit PD Perjuangan dianggap punya kontribusi bagi maraknya politik identitas. Ya. Tetapi lepas dari segalanya, bagaimanapun Sandi ini termasuk cawapres yang punya nilai elektoral tinggi. Ya, jadi elektabilitasnya Sandi dengan Erik itu dalam margin of error. Ya, kita tidak bisa bedakan antara 17%, bedanya 0, jadi secara elektoral Sandi menarik juga, apalagi kalau misalnya masuk ke partai Islam seperti P3. Karena bagaimanapun PDIP atau PD Perjuangan itu kan butuh kekuatan simbolik ya sebagai partai nasionalis. Mereka butuh kredensial untuk berkoalisi dengan partai atau tokoh yang punya nilai atau asosiasi Islam. Nah, itu kekuatan Sandi kalau masuk ke partai Islam adalah menjadi pelengkap buat PDI Perjuangan yang ya butuh tanda kutip stempel Islam. Dan kita tahu selama ini kan PDI Perjuangan selalu secara historis berdampingan dengan tokoh Partai Islam, ya. Ibu Mega sendiri di 2004 waktu itu kan menggandeng Kiai Hasyim Muzadi sebagai cawapres yang meskipun kalah ya. Sebelumnya ketika beliau menjadi presiden, wapresnya adalah Hamzah Has, ketua umum P3. Jadi itu semacam template yang selama ini dimiliki oleh PDI Perjuangan. Nah, pertanyaannya, apakah tokoh yang punya kredensial Islam hanya Sandi? Kan enggak. Kan banyak juga tokoh NU yang mungkin jauh lebih NU ya. Erik sendiri anggota kehormatan Banser, salah satu organisasi otonom NU. Tapi kalau misalnya PDI Perjuangan tidak melirik NU, banyak tokoh NU yang mungkin dilirik juga oleh atau dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan yang mungkin dianggap lebih kental ke NU-nya ketimbang Sandi ya. Jadi lagi-lagi anything can happen dan terlalu banyak ketidakpastian sebelum akhirnya kita akan mendapatkan kepastian itu dari elit politik. Tapi paling tidak ini menunjukkan ya Mas bahwa hati-hati, jangan salah pilih cawapres. Kira-kira begitu Mas Burhan? Iya, kira-kira elit politik sekarang mempertimbangkan banyak hal soal cawapres. Satu, variabel elektabilitas. Yang kedua adalah variabel bagaimanapun cawapres diharapkan merepresentasikan partai. Karena kita tahu ya, ada presidensial threshold kan. Jadi kalau misalnya cawapres membawa partai, meskipun bukan orang partai, tetapi bisa menjaga soliditas partai untuk membentuk koalisi yang kuat, yang besar, itu juga akan punya nilai tambah. Selain tentu saja adalah
cawapres yang dianggap punya nilai teknokratik. Jangan lupa nih, Reinhard, 3 capres teratas itu kalau istilahnya Herbal Fate, itu capres dengan tipikal solidarity maker, ya. Capres dengan tipikal pemersatu. Mereka jago orasi, tetapi soal kerja belum tahu semua nih kita nih track record-nya seperti apa. Meskipun mereka pejabat publik ya, tetapi kan mereka umumnya tipikal jago podium lah. Nah, cawapres yang nanti muncul untuk mendampingi Pak Prabowo, mendampingi Mas Anies, Mas Ganjar, diharapkan lebih punya tipikal administratur. Kalau istilahnya Herbal Fate ya, atau teknokratik ya. Jadi tipikal pekerja, tipikal yang tahu lapangan. Nah, seharusnya kalau muncul cawapres seperti Sandi, seperti Ridwan Kamil, seperti Hovifah, seperti Erik, itu bagus juga untuk melengkapi capres-capres yang jago podium tadi. Oke, kita tunggu ya Mas Burhan bagaimana dinamikanya karena sangat menarik, apalagi juga dari hasil potret surveinya Mas Burhan juga. Jadi gamenya sekarang kemudian juga kuat ada di Cawapres. Mari kita akan lihat bersama seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung di MNC News sore hari ini. Selamat sore Mas. Sore.